Halo, selamat datang kembali di channel saya, Arif Dwi Muhyiddin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial khusus untuk para pelanggan Pintar Kreatif Digital. Nah, seperti ini untuk tampilan role-nya, tampilan sebelum login seperti ini. Di sini ada menu lowongan. Oke, sekarang kita login sebagai super admin. Untuk passwordnya 123456789. Kita masuk. Nah, jadi di panel admin ini, di sini ada lowongan aktif, lowongan tidak aktif, total lamaran, jumlah pelamar, dan di sini ada distribusi status lamaran, misalkan lamaran dikirim, lamaran dibaca, dipanggil psikotes, dipanggil wawancara, ditolak, lolos, atau diterima. Dan ada lowongan terpopuler, misalkan paling banyak di-apply. Nah, ini untuk lamaran terbaru, nah ini belum ada. Nah, di sini kita bisa ke menu kelola lowongan. Di menu kelola lowongan ini, di sini tuh kita bisa menambahkan loker-loker. Nah, misalkan ini kan staf administrasi, oke kita hapus. Nah, kita tambahkan loker lagi, misalkan judul untuk posisinya IT full stack. Nah, misalnya seperti ini, lokasi kerja di Bandung. Deadline pendaftaran, misalkan bulan 9/09/2026. Status aktif, deskripsi pekerjaan, sekarang bisa menggunakan Laravel, paham SQL. Nah, persyaratannya S1 Teknik Informatika. Nah, misalkan kurang lebih seperti ini, simpan lowongan. Nah, lowongan berhasil ditambahkan. Oke, misalkan tambahkan lagi nih, satu lagi. Misalkan judul atau posisinya IT Design. Lokasi kerjanya Bandung. Dari sini 09/09/2026. Paham Photoshop, Canva, Adobe Illustrator. Nah, misalnya seperti ini persyaratan S1 desain. Ini hanya contoh aja ya teman-teman, nanti di sini bisa dilengkapi lagi. Nah, sini sudah. Sekarang status lamaran. Nah, jadi di sini tuh status lamaran eh, saya jelaskan di sini ada lamaran dikirim. Urutan pertama, lamarannya dibaca, dipanggil psikotes, dipanggil wawancara, ditolak atau lolos atau diterima. Nah, misalkan di sini kita lihat nih, defaultnya itu iya, lamaran dikirim. Jadi jika si pelamar mengapply loker, maka masuknya ke iya atau lamaran dikirim. Nah, untuk default utama. Nah, di terminal ini artinya apa? Nah, misalkan batas berhentinya sampai mana? Nah, jika ditolak, maka di situ berhenti, tidak bisa diubah status lagi. Jika lolos atau terima, maka sini berhenti. Nah, kenapa di lamaran dikirim, dibaca, psikotes, dan wawancara ini masih tidak? Ya, karena ini bisa dibawa ubah nantinya. Misalkan dari dibaca bisa jadi di psikotes atau lanjut ke wawancara, seperti itu. Misalkan kalau di perusahaan teman-teman ada beberapa tahap lagi, bisa tambah status. Nah, kita bisa buatkan seperti ini. Oke, sekarang ada lamaran masuk. Di sini itu untuk data-data pelamar yang masuk. Dan di sini ada data pelamar. Nah, di sini juga data-data pelamarnya yang nanti muncul. Nah, misalkan pelamar contoh. Ini sebagai contoh. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu di sini ada kelola admin. Nah, di kelola admin ini misalkan Bapak Ibu itu kepala bagian. Nah, dan di admin itu stafnya. Nah, jadi bisa ditambahkan. Dan di sini ada menu laporan. Kita bisa melihat total pelamar, total admin, lamaran per statusnya ada berapa, bisa dimonitoring dari sini. Dan lowongan pelamar terbanyak. Lalu di sini ada data pelamar detail. Oke, di sini ada pengaturan role. Nah, jadi untuk super admin ini memiliki semua akses seperti ini. Nah, jika admin ini
aksesnya hanya ini aja, jadi tidak bisa ke kelola admin, laporan dan perubahan role. Nah, untuk pelamar ini tidak memiliki akses admin seperti ini, makanya ini tidak di checklist. Oke, di sini ada pengaturan branding. Oke, misalkan nama lokernya eh, app pintar kreatif, slogannya pintar kreatif digital. Misalkan app locker lah sebagai contoh, ubah lagi. Untuk logonya kita bisa pilih misalkan ini. Nah, kita simpan perubahan. Oke, logonya terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar, kita buka dulu. Pakai metode ini aja, screenshot. Nah, seperti ini. Jika sudah screenshot, masuk ke gestur, screenshot. Oke, masukkan lagi sini. Nah, open. Kita simpan perubahan. Oke, bisa. Makanya logonya juga berubah. Namanya juga berubah, slogannya juga berubah. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita login sebagai admin. Kita lihat perbedaannya, kita keluar. Lalu kita masuk lagi. Untuk passwordnya 123456789. Nah, jika sebagai admin ini menunya hanya ini aja. Panel admin tetap sama seperti supervisor tadi. Kelola lowongan bisa mengelola, status lamaran bisa menambahkan, untuk lamaran masuk bisa dilihat, dan ada data pelamar. Oke, tanpa banyak basa-basi, sekarang kita login sebagai pelamar. Nah, misalkan saya ini sebagai pelamar nih. Di sini saya akan buka lowongan untuk melihat lowongan, melihat-lihat detail. Oh, ternyata deskripsi pekerjaannya ini, persyaratannya ini. Oke, kita daftar akun dulu. Misalkan nama lengkapnya Arif Dwi. Misalkan emailnya duites@gmail.com. Kata sandinya misalkan 123456789. Satu lagi 123456789. Daftar, oke, sudah login seperti ini. Di sini kita bisa masuk ke menu lowongan. Misalkan saya ingin melamar ke IT full stack. Nah, deskripsi pekerjaannya apa, persyaratannya apa. Nah, cover letter opsional. Nah, di sini ada unggah CV. Nah, kita unggah CV-nya misalkan ini sebagai contoh ya. Oke, kita unggah. Daftar sekarang. Nah, kita mau ngelamar lagi nih misalkan IT design. Oke. Oke, sini kita unggah CV lagi, daftar sekarang. Nah, tampilannya seperti ini. Lamaran dikirim, kita lihat detail lamaran tuh. Anda sudah mendaftar ke lowongan ini, status terakhir lamaran dikirim. Nah, maka kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita login nih sebagai usernya, misalkan admin. 123456789. Nah, di admin ini ada lowongan aktif 2, ada lamaran 2, jumlah pelamar 2. Kita lihat nih di sini lamaran masuk. Oh, di sini ada nih yang melamar atas nama ini, melamar di IT design dan full stack. Oke. Kita bisa ubah nih statusnya, lamaran dibaca. Nah, atau kita bisa lihat profil lengkapnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk CV-nya bisa. Nah, ini CV-nya kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan lamaran masuk ini nih, si atas nama ke IT design ini kita ubah nih. Langsung dipanggil psikotes, simpan. Misalkan dipanggil wawancara, misalkan hari Rabu jam 10, tanggal 6 Januari, simpan. Maka akan ada keterangannya. Misalkan juga sudah beres nih, ternyata ditolak. Oke, langsung ditolak. Nah, ditolak. Misalkan satu lagi nih di IT full stack. Oh, dia ternyata langsung cocok, lolos diterima. Nah, seperti ini. Sekarang kita login sebagai akun pelamar.
Nih, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di pelamar ini, oh ada ditolak satu, lolos diterima satu, kita lihat yang ditolaknya. Nah, ini lamaran ini ditolak. Terus di sini lolos atau diterima. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk aplikasinya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk aplikasi ini, kurang lebih seperti ini. Ada 3 role, ada supervisor, ada admin, ada pelamar. Oke, buat teman-teman yang mau aplikasinya, silahkan link downloadnya ada di deskripsi ya, teman-teman semua. Oke, pada tutorial kali ini, bagaimana sih cara install aplikasi karir atau lowongan kerja buat perusahaan teman-teman semua? Oke, yang pertama di sini teman-teman sudah menerima aplikasi karir lowongan kerja perusahaan. Oke, di sini kita seperti biasa kita ekstrak dulu ya. Nah, jika sudah kita buka, oke di sini ada dokumentasi, kita bisa lihat kurang lebih tampilan seperti ini, bisa mode PC dan bisa mode mobile atau HP. Oke. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, ada halaman pelamar, halaman admin, halaman super admin. Oke. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke caranya. Yang pertama di sini ada WinRAR-nya, aplikasi lowongan kerja. Sekarang kita copy. Kita seperti biasa masuk ke C, Paragon, www. Nah, di sini kita bikin folder, misalkan karir. Jika sudah, di sini klik kanan, kita paste. Lalu di sini kita lakukan extract here. Oke, kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, jika sudah, di sini sekarang kita buka anti gravity-nya. Teman-teman bebas mau pakai Visual Studio Code atau apapun itu. Kalau saya di sini lebih nyaman menggunakan anti gravity. Oke, di sini open folder, masuk ke C, Paragon, www, karir. Oke, select folder. Oke, kita tunggu sebentar. Kita baca dulu sekilas. Di sini readme.md. Nah, di sini ada tentang aplikasi ini, kegunaannya untuk apa, fiturnya apa aja, dan role-nya di sini ada 3. Jadi untuk super admin itu bisa mengelola semua menu. Nah, super admin itu yang membedanya dengan admin, jadi super admin itu mengelola semua menu dan bisa menambahkan admin. Nah, bedanya admin itu apa? Jadi admin itu tidak bisa menambahkan admin lagi. Nah, sebagai contoh misalkan super admin ini dipegang oleh misalkan di perusahaan Bapak Ibu di situ ada kepala HRD. Nah, dipegang oleh kepala HRD. Nah, untuk admin ini yang mengelolanya misalkan staf HRD-nya. Oke, dan sini itu ada role yang ketiga, ada role pelamar. Nah, seperti biasa kita baca dulu. Di sini menggunakan PHP 8.2, komposernya versi 2, dan Node.js versi 18. Oke. Dan sini ada akun default untuk super admin seperti ini, untuk admin seperti ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, gimana sih cara installnya? Yang pertama kita buka dulu Laragon. Nah, kita cek versi PHP-nya apakah sudah 8.2. Jika sudah, tidak perlu diubah lagi. Nah, sekarang kita start all. Kita tunggu sebentar sampai ininya aktif. Oke, sudah aktif Apache MySQL-nya. Jika sudah, di sini kita masuk ke terminal. Nah, kita copy ini PHP artisan kayak generate, kita paste enter. Nah, kenapa di sini ada error? Kenapa ada error di sini? Oke, kita lihat dulu INV-nya. Oke, di sini tidak ditemukan database dengan nama karir.pkd. Nah, kalau kasusnya kayak gini, gimana sih caranya? Oke, caranya mudah sekali. Teman-teman buka Laragonnya, di sini buka database. Di sini username-nya root dan password-nya kosong secara default. Oke, di sini kita buka bikin database.
misalkan namanya tadi tuh karir PKD script. Nah, jika sudah, kita coba lagi. Nah, sukses. Oke, kita buka ritmenya. Terus yang kedua, di sini ada PHP Artisan Migrate. Oke, enter. Nah, dibuatkan tabel-tabelnya dan ini PHP DB sheet-nya kita masukkan. Oke, di sini masuk kurang huruf P. Enter. Nah, sudah. Jangan lupa untuk mengaktifkan PHP Artisan Storage Link. Oke, enter. Kenapa error? Karena sudah ada. Kita cek di sini di public. Oke, di sini ada. Kita hapus aja ini, klik kanan, delete. Nah, sekarang kita coba lagi dan enter. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, caranya mudah seperti itu aja. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Nah, cara buka aplikasinya seperti biasa, klik kanan di Laragon, www, langsung ke karir. Nah, seperti ini untuk tampilan role-nya.